Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agninjar Supardi, saya guru SMK Darmawan Kabupaten Bogor. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Lampung. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja ke praktek pembelajaran dengan materi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global pada kelas 11 layanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan peserta didik berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses belajar pada model PBL mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para peserta didik secara mandiri, menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya. Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis, kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapatkan pengetahuan secara mandiri. Oke, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian periksa dulu kondisi kelasnya. Ya, sampah-sampah, kalau ada sampah tolong dibersihkan ya. Posisi meja dan kursinya senyaman mungkin. Oke, sudah? Sudah cukup. Ya. Silakan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau memeriksa kehadiran kalian dulu. Ya, karena di pertemuan sebelumnya ada beberapa peserta didik yang sakit ya. Mudah-mudahan sudah sembuh. Amin. Ya, dan bisa bergabung dalam pembelajaran hari ini. Adinda, Aida, Alia, Ayu, Clarissa, Fitri, Hari, Jahra, Junita, Tarisa Putri. Oke. Hari ini lengkap semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pada pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan ya penerapan Pancasila dalam kehidupan global ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kemudian mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, asesmen yang akan dilakukan pada pertemuan kali ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Untuk melihat pemahaman awal kalian, Bapak sudah membuat word wall ya, sudah membuat media pembelajaran ya dari word wall ya untuk melihat kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas.
Silakan lihat Bapak sudah share di grup WA-nya ya. Bapak sudah share, silakan buka. Silakan dibuka. Ya. Nih, start. Tekan start. Jadi nanti kalian cari kata-kata yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ya, materi yang akan kita bahas dan diskusikan. Sudah selesai, ada yang sudah selesai ternyata. Ada 15 kata yang harus kalian cari ya. Bapak habis ini jangan lupa kasih nama nih. Leaderboard. Kasih nama kalian. kalau Y doang. Y doang. Bisa diedit gak? Enggak. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau yang terlangsung. Ntar kita lihat siapa. Wah, ini udah keluar nih. Putri Agustina pertama. Yang kedua Siva. Oke, sudah ya. Oke, sudah, nanti kita lihat lagi. Ya, selamat untuk yang 3 besar. Tadi siapa? Putri, Siva sama Zahra ya. Ya. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, founding father kita ya sudah menjelaskan ya, merumuskan Pancasila sebagai ideologi ya. Kemudian Pancasila dijadikan fundamen filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk berdirinya NKRI. Ini sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya, bukan tanpa alasan, ya, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ya, kemudian nilai-nilai baik tersebut disatukan menjadi apa? Pancasila. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah karakteristik ideologi Pancasila. Ya. Pertama, Pancasila adalah ideologi terbuka dan bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini tantangan terhadap ideologi Pancasila ya di era globalisasi seperti sekarang ini. Ya, ini masuknya ideologi asing, ya, gitu. Ada apa ini? Ateisme, kapitalisme, kemudian individualisme, ya. Kemudian selanjutnya perkembangan sains dan teknologi beserta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Ini kan turut mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan sih Bapak berharap, Bapak sangat yakin bahwa memang kalian ya khususnya ya bisa menyaring budaya-budaya atau ideologi-ideologi yang masuk dari luar gitu, sehingga
pengaruh-pengaruh negatif itu bisa dihilangkan, ya, bisa kita antisipasi. Nah, kemudian bonus demografi. Apa yang terjadi dengan bonus demografi? Jadi usia produktif itu lebih banyak, ya. Nanti kalian yang ngalamin, ya, bonus demografi ini. Insya Allah 2004. Nah, ini bisa jadi dua kemungkinan. Indonesia akan maju atau Indonesia akan mundur. Kenapa? Ya, kalau sumber daya manusianya bagus, maka akan menjadi negara maju. Tapi kalau sumber daya manusianya kurang bagus atau rendah, maka akan mengalami apa? Kemunduran. Karena apa? Kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin banyak karena usia produktif tapi tidak dibekali dengan kompetensi yang baik. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Bapak berharap dalam diskusi tersebut kalian bisa aktif, ya, bisa aktif memberikan gagasan, memberikan ide, ya. Itu nanti ini kelompoknya ini sudah duduk berkelompok? Sudah ya, sudah duduk berkelompok. Oke, jadi nanti kita tinggal langsung bekerja, ya. Bapak akan bagikan, ya, ini karena sudah berkelompok, Bapak akan bagikan LKPD, ya. Bapak akan bagikan LKPD. Silakan kalian baca LKPD-nya, ya. Nanti di situ ada petunjuk, ya. Silakan kalian bisa baca, ya. Nah, di sini ada ringkasan materi. Kemudian ada apa ini? Ya, QR code. Ya, QR code. Ya. QR code ini silakan kalian gunakan untuk eksplorasi, mencari, ya, materi yang diperlukan. Gitu ya. Nanti di sini kan ada 3. Sengaja Bapak buat beda-beda bentuk medianya, ya. Ada yang video, ada juga yang teks, ya. Di luar ini silakan kalian bisa cari yang lain, ya. Kalian bisa cari materi yang lain di luar QR code ini, karena kan ini ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok? 6. Ada 6, ya. Nah, ini nanti supaya efektif, silakan nanti ada yang mencatat informasi, ya. Kemudian ada yang mencari. Oke. Apa sih yang harus dicari? Ya. Di sini, ya, ada petunjuknya. Ya. Apa saja yang harus dicari dari eksplorasi tersebut? Yang pertama, analisis peluang-peluang apa saja yang muncul dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang kedua, analisis tantangan-tantangan apa saja yang bisa terjadi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Ya, seperti itu. Kemudian dari tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global yang sudah kalian cari, ya, kemudian tuangkan dalam media Canva, ya, tuangkan dalam media Canva, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ini contoh ya, kalian bisa buat dalam bentuk lain.
Ya, bisa kalian buat dalam bentuk lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, silakan pertama yang kalian lakukan eksplorasi. Terus kemudian dari hasil eksplorasi kalian diskusikan sama teman kalian. Hasil diskusinya dituangkan dalam media Canva. Sudah paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, ya, silakan kalian dimulai diskusinya. 10 menit cukup ya untuk eksplorasi. Cukup 10 menit? Cukup. Saya akan mencari dengan sepenuh hati. Ya, jadi kan efek globalisasi juga bisa berpengaruh. Iya, sebenarnya masih. Tetapi ada sisi lainnya. Pokoknya itu. Ya. Presentasinya kayak kemarin di sini. Nanti ke depan. Jadi nanti setelah ini kalian tuangkan ke dalam media Canva, ya. Nanti silakan Canva-nya dikirim ke Bapak, ya, supaya bisa dipresentasikan di depan. Ini bisa ya, globalisasi itu bisa terangkan ya. Bapak, kalau misalnya Apa? peluang Pancasila itu bisa nggak kalau misalnya jadi peluang kampanye, kayak bahan kampanye dan menyerap nilai-nilai yang baru yang bermanfaat untuk Indonesia? Apa tuh? Coba lihat. Ini peluang penerapan bisa dijadikan sebagai bahan kampanye dan menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi Indonesia. Iya, bisa. Karena kan tadi di seperti yang PPT Bapak tampilkan, Pancasila itu terbuka. Ya, kalau ada nilai-nilai yang baik, gitu ya. Nilai-nilai yang baik, contohnya apa? Seperti misalkan nilai-nilai iya, budaya Jepang misalkan, budaya disiplin. Ya. Nah, itu kan itu disiplin membuang sampah, itu kan bisa kita adopsi tuh, ya, tanpa harus melunturkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Tuh, bisa ya. Tadi kan di awal itu salah satunya. Ya, sama-sama. Gimana kelompok 1? Iya, betul. Ya. Jadi nanti yang ditampilkan hanya peluang dan tantangannya. Ya. Buat yang cantik ya, karena nanti akan ditampilkan. Ya. Yang maju yang cantik. Oh. Ya. Nah, jadi nanti ketika dilihat sama teman kamu, wah menarik. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung dituangkan ke dalam media Canva, ya. Kalau sudah, silakan tuangkan dalam media Canva. Hasil eksplorasinya silakan kalian tuangkan dalam media Canva.
peluang sama apa sih, Jang? Tantangan. Peluang dan tantangan. Buat sekreatif mungkin ya. Dibuat sekreatif mungkin. Siapa ini yang menuangkan ke kanvanya? Ya, silakan. Oh, pasti udah pada hebat kalau pakai Canva. Ya, jago. Ya, karena tuh. Ya, bisa. Ya. Siap. Nama kelompoknya jangan lupa ya, nama kelompoknya. Masukin ya kalau misalnya jadi filter buat bangsa. Iya, itu betul. Filter. Lagi ya? Filter. Oke, sudah? Sudah. Belum? Belum ke kanvanya, Pak. Ke kanvanya, ayo silakan tuangkan di kanvanya. Iya, Pak. Lagi itu. Silakan, kita langsung ke kelompok yang pertama. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepertinya yang di sini terlalu bersemangat. Biar saya juga bisa bersemangat. Oke, kita mulai dengan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila dapat menjadi alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan. Kita tahu bahwa global sekarang atau dunia penuh dengan perbedaan, dan Pancasila bisa menjadi modal atas kesamaan kita dalam membangun negeri ini. Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. 5 ideologi utama tersebut merupakan sebuah ideologi yang sudah mendukung dan dapat membantu kita dalam segala perkembangan yang ada. Oke, kita sampai ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Pancasila itu masih bisa diterapkan di kehidupan global, walaupun dengan segala rintangan yang mungkin akan dihadapinya. Dan sungguh, Pancasila akan menjadi sebuah solusi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi perubahan globalisasi yang sangat cepat. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan globalisasi. Pancasila dibuat dari hasil perumusan dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia dari zaman dahulu sampai kemerdekaan. Itu adalah alasan kenapa Pancasila itu terbentuk. Di sini ada tantangan yang akan dihadapi terjadinya globalisasi Pancasila. Masuknya budaya asing sehingga terjadi budaya yang ada di Indonesia melonggar. Terus ada Pancasila harus menghadapi perubahan terjadinya di dunia akibat terjadinya perkembangan teknologi. Lalu di sini juga ada peluang Pancasila dalam kehidupan global. Bisa dijadikan, yang pertama itu bisa dijadikan sebagai bahan kampanye dan menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi Indonesia. Udah itu aja, sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2 atau ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Kalau sudah cukup, beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok siapa tadi yang duluan? Kelompok Putri, ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Langsung aja di sini ada peluang. Yang pertama, menyerap nilai-nilai baru yang tidak menyimpang, dasar memerangi kabar bohong atau hoaks, saksi sejarah persatuan dan perkembangan bangsa Indonesia, menumbuhkan toleransi di tengah keberagaman, dasar menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ada juga tantangannya, yaitu ada menguatnya individualisme. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak individu atau perseorangan, mengesampingkan hak masyarakat umum. Ada juga maraknya kosmopolitanisme. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, oke. Berarti tadi apa? Radikalisme dan ekstremisme itu bertentangan dengan Pancasila sila Dua. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Oke. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara. Dan saya Gojali. Kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan analisis peluang dan tantangan Pancasila. Peluang yang pertama, bangsa yang religius, ramah dan damai. Kedua, hoax dan post-truth. Banjirnya informasi membuat kita tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana tidak benar informasi tersebut. Jadi kita karena banjir informasi, kita dapat mendapatkan informasi yang tidak valid. Lalu post dan truth maksudnya fakta yang objektif tidak lagi mempengaruhi informasi tersebut, melainkan sentimen dan kepercayaan orang-orang tersebut. Yang terakhir ada konsumerisme. Karena di era ini banyaknya aplikasi online membuat orang-orang membeli banyak produk-produk dari online yang sebenarnya itu cuma buat keinginan mereka sendiri tapi tidak untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu ada masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Sebutkan contoh tantangan ideolog. Hah? Sebutkan salah satu contohnya. Tadi kan udah. Radialisme sama ekstremisme. Radialisme sama ekstremisme. Satu lagi terorisme, ancaman. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup beri sudah semua kelompok ya? Sudah semua kelompok tampil. Oke, sekarang kita masuk ke LMS. Ya, kalian akan melakukan asesmen sumatif. Ada 4 soal uraian, ya. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Ya, tidak perlu bertanya kepada temannya. Bapak yakin kalian pasti bisa menjawab, ya, karena itu semua sudah ada di materi, ya, di bahan ajar dan di paparan yang sudah disampaikan oleh teman kalian.
Boleh, silakan. Boleh mulai, Pak. Silakan dimulai. Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, jangan lupa kirim jawabannya, ya. Kirim jawabannya supaya terrecord di LMS-nya, ya. Oke, sekarang kita simpulkan, ya, dari pembelajaran hari ini, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan? Katanya dulu, Pak. Oke, Hari dulu, silakan. Oke, atas pembelajaran ini dan kita telah mengalami pembelajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa globalisasi adalah sebuah keunggulan yang bisa kita manfaatkan untuk kepositifan atau kenegatifan tersebut, dan itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan diri kita sendiri, dan bangsa Indonesia bisa menerapkan atau melawan globalisasi dengan Pancasila, walaupun itu akan ada peluangnya dan tantangan yang akan dihadapinya. Yang dapat disimpulkan dari analisis peluang dan tantangan penerapan Pancasila yang bisa saya ambil, bahwasanya membeli barang-barang online secara terus-menerus juga tidak baik, karena itu dapat membuat berkelanjutan, karena hal itu kita beli bukan karena kebutuhan sehari-hari, cuman keinginan kita sendiri, dan pada akhirnya barang itu bakal dibuang dan tidak dipakai lagi. Lalu ada yang namanya radikalisme, itu sebuah kekerasan yang memaksa kehendak orang lain yang hal itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Jahat, selanjutnya dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita refleksikan, ya, prosesnya ataupun apa yang sudah kita jalani selama proses pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian tuangkan dalam sticky note yang sudah Bapak siapkan di meja kalian. Kemudian kalian bisa tempel di depan. Silakan kalian refleksikan dari kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian bisa kalian tempel di depan. Silakan. Silakan. Oh, ini rapi banget soalnya nempelnya. Makasih. Ayo silakan ditempel. Ayo sudah? Oke, sudah ya? Sudah, coba akan Bapak bacakan beberapa ya dari hasil refleksi kalian. Ya. Yang pertama, dari hasil pembelajaran, dari proses pembelajaran hari ini bisa mengetahui hal positif dan negatif terjadinya globalisasi dan mengetahui tantangan dan peluang Pancasila
bila terjadinya globalisasi. Ya, jadi ya, kemudian menyenangkan model pembelajarannya. Semoga lebih ditingkatkan lagi model pembelajaran seperti ini. Oke. Itu hasil refleksi dari kalian. Terima kasih refleksinya. Mudah-mudahan dari hasil refleksi hari ini bisa meningkatkan kualitas atau proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Oke. Ya. Untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang potensi konflik ya dalam keberagaman di masyarakat. Itu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Semoga apa yang sudah ya kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita semua. Mudah-mudahan semua bisa teraplikasi dalam kehidupan kalian. Sehat-sehat ya. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.